Wabarakatuh. Mendekatkan diri karena acara segera dimulai. Rasanya kurang semangat ya Randy? Benar sekali nih Mas, kayaknya butuh penyemangat ini kayaknya. Oke, kalau Indonesia dan bangsa Melayu itu identik dengan pantun ya Randy? Tentunya Mas, dan kita juga akan identik dengan pantun pastinya. Yuk kita mulai pantun untuk membangun semangat pada pagi hari ini. Ya, sambil dengar. sudah sabar ketemu Mas lagi. Ketemu juga adik Randy. Jawab salam kurang semangat. Ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Haji Samsul Badri SAG MAG. Yang kami hormati Kepala Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Itunya belum masuk. Suara. Itu siapa? Yang kami cintai dan yang kami banggakan, saya hormati Saudara Muhammad Fikri Mubarak dan segenap tamu undangan yang berbahagia serta teman-teman mahasiswa dan mahasiswa PDIP IAIN Surakarta. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kasih dan cintanya kita dapat berjumpa di acara yang sangat luar biasa ini, silakan dan talkshow dengan tema Peran mahasiswa Udin sebagai transformator pembangunan masyarakat di masa pandemi. Wow, luar biasa temanya. Kita sebagai transformator ya. Kameranya satu. Dan saya Rani Wulandari. Kami masuk di divisi Surakarta akan memandu jalannya acara pada kesempatan pagi hari ini. Oke, acara yang pertama yaitu ada pembukaan. Acara kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga ada sambutan-sambutan. Acara keempat simbolis penghargaan. Acara yang kelima yaitu ada penampilan dari mahasiswa BIDIP IAIN Surakarta. Acara keenam Ide Talk Show. Acara yang ketujuh ada penampilan mahasiswa BIDIP IAIN Surakarta. Acara kedelapan doa. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara silat badan talk show pada kesempatan pagi yang indah ini dengan bacaan basmalah bersama. Semoga dengan bacaan tersebut serangkaian acara berjalan dengan baik dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan para hadirin dimohon berdiri. Bisa pos ya. Yang akan mengusung acara ini akan dipimpin oleh saudari Ali dari IAIN Surakarta. Yang Endore. Ya, disuruh. Goblok. Apa-apa depan. Ada suara. Harus benar. Itu kan udah masuk semua. Udah nggak usah.
Baik, selanjutnya acara selanjutnya apa nih? Oke, acara selanjutnya yaitu ada sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan ketua panitia kepada Permadi, silakan. Semoga saudara Permadi sebagai ketua panitia. Ini siapa? Operatornya jangan pergi loh. Mati nanti nggak tampil. Bukan itu tergantung internet. Enggak, aku kayak nyalah nih. Aku cuma rekod. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang terhormat, Jadi buat monitornya pakai yang terhormat Bapak Kabak Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Rudi Hartono AKS, yang terhormat Ketua Umum Formasi IAIN Surakarta Saudara Muhammad Fikri Mubarok, serta rekan-rekan semua baik di virtual maupun di tempat. Puji syukur kita hadirkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tanggal 5 November 2020 dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga kita tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya bisa yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku perwakilan dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berusaha keras semaksimal mungkin sehingga untuk acara Silatgar dan Takso Nasional Formasi IAIN Surakarta bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Dan apabila ada kekurangan dari kami selaku panitia, mohon maaf sebesar-besarnya, karena sejujurnya manusia tidak ada yang sempurna, tetapi kita bagaimana bisa menyempurnakan atau mungkin berusaha keras sehingga untuk kekurangan itu bisa kita tutupi semaksimal mungkin. Di sini untuk dari peserta, alhamdulillah terdiri dari angkatan 2017, 2018, serta 2019 dan alumni divisi IAIN Surakarta serta undangan dari beberapa forum tingkat nasional, dan semoga teman-teman baik di virtual maupun di tempat yaitu di ruang senat ini bisa menyimak paparan materi sehingga untuk ilmu-ilmu yang akan disampaikan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup saja dari sambutan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan luar biasa dari perwakilan panitia. Kemudian sambutan selanjutnya dari Ketua Umum Formasi IAIN Surakarta 2020 Kabinet Eradisi kepada beliau, saudaraku Muhammad Fikri Mubarok. Waktu dan tempat dia bisa naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Dr. Mudofir, Sarjana Agama Magister Pendidikan, Rektor IAIN Surakarta, yang kami hormati Bapak Dr. Syamsul Bakri selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan kami hormati
untuk mewakili Bapak Syamsul Bakri dalam pembukaan acara Silaturahim Akbar dan talk show pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati seluruh perwakilan atau ketua umum Forum Mahasiswa Bidik Misi di kampus-kampus di Indonesia, mulai dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan yang kami hormati Ketua Umum Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidik Misi Nasional, Mas Rizal Maula Sarjana Hukum. Dan saya hormati pengurus Permada dan Diksi Wilayah 5, dan juga yang kami banggakan seluruh panitia serta pengurus Forum Mahasiswa Bidik Misi IAIN Surakarta, dan yang tak kalah lupa seluruh mahasiswa Bidik Misi IAIN Surakarta yang saya banggakan. Semoga selalu diberikan kesehatan. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan semoga yang berada di jauh di sana, teman-teman yang di online, di Zoom, semoga juga selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa berkumpul walaupun secara virtual. Semoga kita diberikan kemudahan walaupun di masa pandemi ini. Dan mari kita ucapkan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita pencerahan sehingga kita bisa merasakan kedamaian Islam hingga pada saat ini. Alhamdulillah, acara Silaturahim Akbar dan talk show pada pagi hari ini bisa kita mulai dan melewati berbagai perjalanan, dan diawali dengan Festival Bidik Misi Nasional dari bulan Oktober sampai November ini. Dan pada hari nanti akan ada pengumuman juga pada teman-teman peserta yang mengikuti Festival Bidik Misi Nasional. Dan semoga nanti teman-teman bisa melihat langsung dari peserta-peserta yang memenangkan dalam kejuaraan di Festival Bidik Misi ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman alumni dan juga mahasiswa Bidik Misi yang telah bergabung pada pagi hari ini. Satu hal yang ingin kami sampaikan dari Forum Mahasiswa Bidik Misi, mewakili teman-teman pengurus di Forum Mahasiswa Bidik Misi yang Jakarta, semoga di ajang Silaturahim Akbar di tahun 2020 ini kita bisa mempererat silaturahim, kita bisa meningkatkan silaturahim yang produktif, bisa mengeratkan segi saling mendukung, solidaritas di seluruh mahasiswa Bidik Misi di IAIN Surakarta. Dan juga kita bisa berkolaborasi dengan forum-forum Bidik Misi di tingkat kampus di luar IAIN. Dan semoga dengan adanya Silaturahim Akbar ini kita bisa saling bersapa, kita bisa saling berdiskusi, dan nanti bisa kita berbincang-bincang bersama narasumber-narasumber dalam talk show nanti. Dan semoga tujuan dari adanya Silaturahim Akbar dan talk show pada pagi hari ini bisa tercapai dengan baik. Dari tujuan tersebut, semoga teman-teman yang jauh di sana juga bisa merasakan dan mengimplementasikan hikmah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di masa pandemi ini. Karena tema saat ini adalah peran mahasiswa Bidik Misi sebagai transformator pembangunan masyarakat di masa pandemi. Ini salah satu tema yang sangat penting untuk kita angkat. Semoga tema ini nanti kita bisa berbeda bersama teman-teman dan kita bisa saling berdiskusi di situ. Barangkali saya mewakili pengurus formasi IAIN Jakarta. Mohon maaf jika ada kurang dalam saya menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Mikir Yayat dipakai lah. Surakarta, Bapak Rudi Hartono, AKS, dan sekaligus membuka acara pada kesempatan kali ini. Kepada beliau Bapak Rudi Hartono, AKS, silakan. Mikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ketua Forum Bidik Misi Nasional dengan sebagai ketuanya adalah Mas Muhammad Rizal Maulai SH. Barangkali beliau juga sudah hadir di Zoom. Yang saya hormati pula segenap pengurus Permadiksi wilayah Jawa Tengah dan DIY. Saya yakin rekan-rekan bisa bergabung pada acara di pagi hari ini. Yang saya hormati pula alumni bidik misi IAIN Surakarta. Yang saya hormati pengurus formasi IAIN Surakarta tahun 2020 beserta jajarannya, serta yang kami hormati alumni bidik misi IAIN Surakarta sudah belum saya sebutkan, ya. Dan panitia pelaksana silaturahmi akbar dan talkshow formasi IAIN Surakarta yang kami banggakan. Tentunya kami juga sangat-sangat berterima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para moderator, Bapak Rektor IAIN Surakarta, Profesor Dr. Haji Mudofir MPD, kemudian Ketua Permadiksi Nasional, kemudian juga dosen Fakultas Adab dan Bahasa alumni IAIN Jakarta, Mbak Ulin, dan Mas Jokowi, bukan Jokowi ya, ini alumni juga formasi IAIN Jakarta. Yang mudah-mudahan nanti beliau bisa memberikan sumbangsih terkait dengan tema yang akan dibahas talkshow pada pagi dan siang hari ini. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, baik yang berada di ruangan sidang utama IAIN Surakarta maupun yang berada di rumah masing-masing ataupun di kantor atau di sekretariat masing-masing, ya. Kami sebagai wakil dari Bapak Wakil Rektor 3, Bapak beliau menyampaikan permohonan maaf, kiranya beliau berkenan untuk membuka acara pada pagi sampai siang hari ini, namun karena satu dan lain hal beliau berhalangan dan diminta untuk saya menjadi wakil beliau membuka acara silat bar dan talkshow formasi yang Surakarta ini. Saudara-saudara yang saya banggakan, saya pernah bercerita, namun sedikit akan saya ulang kembali. Mungkin adik-adik pada kesempatan ini belum pernah mendengarkannya, tapi saya seingat saya pernah bercerita bahwa sebagai filosofis diberikannya beasiswa bidik misi adalah tujuannya adalah untuk mengentaskan ketidakberdayaan.
ataupun meningkatkan derajat hidup. Setidaknya kalau menurut dua teori yang saya lakukan tadi, teori kemungkinan itu ada teori struktural, teori struktural bisa juga kita lakukan, sehingga apa? Sehingga nanti membuat yang tidak mendapatkan kesempatan semakin jatuh, dan yang mendapatkan kesempatan itu juga semakin banyak. Dan kamu diem. Apa? Sehingga kesenjangan sosial akan sangat berbaik. Baik, dalam teori kultural itu kan budaya, ya kan? Itu hal-hal atau faktor-faktor yang bisa menyebabkan kondisi ketidakberdayaan, kondisi ketidakmampuan. Faktor budaya itu diantaranya apa? Misalnya dicatat, budaya malas, ya kan? Tidak gesit, malas segala hal, malas beraktivitas, malas belajar, malas beribadah, dan malas yang lain. Itu. Yang kedua, bahkan juga ada budaya-budaya dari nenek moyang, ya kan? Dulu pernah kita dengar, seringkali kita dengar ya, mangan ramalan lakon kumpul. Pernah dengar nggak? Ya. Banyak anak, banyak rezeki. Pernah dengar juga? Nah, hal-hal faktor-faktor budaya yang lainnya juga itu yang bisa menyebabkan langgengnya ketidakberdayaan ataupun kemiskinan. Nanti dikaji lagi. Banyak sekali faktor-faktor budaya yang menyebabkan itu. Kemudian budaya misalnya apa? Misalnya kalau kakak-kakak saya itu hanya SMA, saya mau lanjut ke perguruan tinggi ya enak rasanya. Kemudian berikutnya biasanya di pedesaan juga masih kental, ya kan? Keinginan untuk studi, Mas. Perempuan atau wanita itu kan konco mungkin, sehingga kesempatan akses pendidikan diberikan kepada anak-anak yang punya jenis kelamin laki-laki. Yang perempuan itu tidak begitu dipertimbangkan. Nah, itu juga budaya-budaya yang bisa menjerumuskan, bisa mengendalikan kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah struktural. Nah, struktural ini bisa struktural di masyarakat maupun bisa di suatu negara, ya, di provinsi juga bisa. Misalnya apa? Misalnya begini, ya, ini memang dari faktor peraturan perundangan yang dibuat secara struktural. Misalnya apa? Program-program bidik misi kan baru ada sekitar 2010, betul nggak? Sebelumnya program-program beasiswa kan tidak begitu maras. Bahkan akhirnya terus ada KJP, Kartu Jakarta Pintar, ataupun KIP, ya kan? Itu pengembangan dari memberikan kesempatan atau mengubah struktur yang dianya, yang semula itu sangat-sangat kental dengan KKN waktu itu di zaman Orde itu, ya kan? Dulu kan orang mau akses jadi pegawai kan juga sulit, betul kan? Ya, banyak orang-orang yang brilian yang bisa untuk mendapatkan akses. Akses ke lembaga pendidikan juga mahal, banyak yang tidak mampu, ya kan? Kemudian akses di bidang kesehatan, nah itu semuanya terpola, terstruktur. Tapi apa? Tapi di era reformasi itu mulai dikikis. Ada jaminan kesehatan, ada jaminan pensiun, ada jaminan tunjangan pekerja, ada ya, banyak sekali akses yang bisa kita jangkau untuk mendapatkan pelayanan baik yang ada di masyarakat maupun yang ada di pemerintah. Seperti itu. Nah, khususnya mahasiswa bidik misi di IAIN Surakarta, sebenarnya kita sudah memberikan kesempatan, ya kan, kepada adik-adik sekalian untuk secara berjenjang itu diberikan pelatihan-pelatihan.
Di antaranya pembentukan karakter building, kerjasama dengan para TNI. Kemudian kita diklat kepenelitian dan kewirausahaan, kepenulisan. Itu juga kita adakan. Pengembangan bahasa, baik itu bahasa Arab maupun bahasa Inggris, paling penting. Ya kan? Kemudian juga nanti dilatih dalam pembuatan jurnal. Berbagai apa kegiatan-kegiatan itu sebenarnya akan mendukung, mengkikis apa yang menjadi filosofis tujuan dari penerimaan bidik misi. Kesempatan sudah kita berikan, kita wadai seluas-luasnya. Nah, oleh karena itu sekarang tinggal adik-adik sekalian. Jika adik-adik memandangnya atau memanfaatkannya dengan sepintas lalu, ya sudah, pokoknya asalkan saya ikut kegiatan, ya kan? Kemudian berikutnya tidak begitu memperhatikan bagaimana kualitasnya, sehingga ketika mengumpulkan artikel makalah dan sebagainya juga sekedar mengumpulkan, tidak bisa masuk untuk diterbitkan, ya kan? Kemudian berikutnya ketika ada delegasi dan sebagainya juga tidak mau berpartisipasi, ya kan? Nah, hanya sekedar supaya tidak dicabut bidik misinya. Nah, itu nanti juga barangkali tidak mengubah budaya-budaya yang sudah terlanjur ditanam di dalam diri adik-adik sekalian. Karena apa? Karena kunci untuk mengubah baik itu budaya kultural maupun struktural tadi adalah pemberdayaan di skala primer. Dan inti dari pemberdayaan itu adalah pendidikan, baik itu pendidikan akademik maupun pendidikan mental spiritual. Itu sedikit yang kami sampaikan dalam acara sambutan pembukaan silaturahmi dan talkshow forum mahasiswa bidik misi DAIN Surakarta yang 2020 ini. Banyak salah mohon dimaafkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, silabar dan talkshow formasi IAIN Surakarta tahun 2020 dengan tema peran mahasiswa bidik misi sebagai transformator pembangunan masyarakat di era pandemi kami nyatakan dibuka. Sekali lagi, terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada panitia silabar dan talkshow ini. Dan kami juga berdoa semoga apa yang bisa diambil, ada hikmah yang bisa diambil dalam acara talkshow dan silabar ini. Banyak salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muki Harfatma. Oh ya nih, walaupun ini di pandemi dan absolutnya kita harus mengaplikasikan protokol kesehatan dan jaga jarak ya. Aduh, jaga jarak nih ya. Di rumah pula jangan lupa untuk protokol kesehatan tetap dijaga untuk kesehatan kita bersama. Iya, Mas Panji, meskipun dari silaturahmi jangan sampai kering, meskipun virtual, semangatnya juga harus maksimal. Oke, yang di virtual tetap semangat, tetap stay tune di acara Sahabat Talkshow ini ya. Oke. Boleh nih Mas Panji kita cek suara semangatnya mahasiswa bidik misi ini gimana? Oke, siap dong. Gimana cara ngeceknya ini ya di online sama di? Boleh nih untuk tidak mengambil untuk mikrofonnya. Coba jangan di-unmute dulu, dibuka dulu, kita cek semuanya. Udah. Ini by proses lagi. Oke, gimana cara tingkatin semangatnya? Kita panggil aja nih Mas Panji dari angkatan 2017, 2018, dan 2019. Dan tak lupa juga teman-teman bidik misi seluruh Indonesia karena itu luar biasa dari IAIN Makassar tuh lihat luar biasa sekali ya. Semangatnya pasti semangat banget ini. Klik salah satu. Siap nih semuanya? Oke.
Mana suaranya untuk angkatan 2017? Jadi kita itu ya. Pastinya Mas. Kayak 2018 tidak kalah semangatnya nih pasti Mas. Jadi coba ini Mas. Boleh dong. Semangat ini Mas. Aduh. Iya. Oke, angkatan 2018 mana suaranya? Lebih banyak kayak ini Mas ya Mas. Sekitar 300. 300, oke. Nah ini angkatan 2019 masih baru nih Mas dikatakan. Oke, angkatan 2019. 2019, mana suaranya? Akademisi seluruh Indonesia mana suaranya? Tentunya Mas. Apain lagi? Iya, kita harus baca itu. Merah nih. Ada beberapa pekerjaan di sini sebelumnya lagi. Diharapkan dari dalam bentuk ada komposisi yang benar-benar nantinya mengupdate kemampuan kita. Apa di situ? Oke, ada beberapa lomba nih Mas Panji. Dari kemarin itu kan nanti ya pemain apa? Aduh, banget. Oke, ada beberapa lomba di antaranya yaitu ada lomba esai, ada lomba kita inspirasi. Semua itu personalnya luar biasa ya. Dan jadi pengalaman dari Indonesia. Saya kita akan membacakan nama-nama peserta masih terkait dengan semua saja yang akan kompetisi terbaik studi dengan Jakarta. Kita mulai dari lomba dulu nanti. Oke, saya mulai Mbak Esa dulu ya Mas ya. Dari berapa nih? Dari di rumah, misalnya dari juara berapa dulu? Oh iya. Juara 3. Juara 3. Oke, bisa dibuat ya. Gitu kan Bang? Lomba esai juara 3 jatuh kepada Putri Agustina dari Perbada Surabaya. Juara 2 lomba esai jatuh kepada Ahmad Salim dari IAIN Surakarta. Juara 1 lomba esai jatuh kepada Ari Marianto dari Universitas Negeri Semarang. Apa pakai kita informasi ya? Kemudian selanjutnya ya. Untuk juara ketiga Muhammad Abdul Hafiz dari IAIN Surakarta. Juara juga luar biasa. Ya pasti gini-gini juga sih. Juara 2 Muhammad Abdul Hafiz IAIN Surakarta. Juara 1 Nurani dari IAIN Surakarta. Kemudian dari nama yang mengatakan Surakarta itu tidak bisa lagi gitu ya. Karena federasi itu jadi maksudnya sebelum makanya dari mereka bisa buat aja. Kemudian kita mau di lomba saya segera di lomba saya segera tinggi khusus ini jadi nanti nama yang adalah dari Jakarta. Juara 3 lomba kisah inspirasi itu kepada Desi Wulandari divisi Jakarta angkatan 2019. Juara 2 ada sama dari Novi Octavia divisi 2018. Juara Supernova ini pasti sama. Jujur saya nyepet sama beliau saat ini. Juara 1 kita inspirasi Ahmad Muhammad
Ahmad M. Tohari dari API 2019. Kemudian proses psikologis dari penyerangan tadi bagaimana sudah kepada untuk perwakilan lomba ICD yang nanti akan diserahkan kepada perwakilan secara simbolis dan diserahkan oleh Kepala atau selaku Kepala Bagian dari Kemahasiswaan di Jakarta. Nomor dulu nih, kita sambil siap monggo. Jadi banyak sekali loh yang perlu dicoba karena yang otomatis yang dari teman-teman saya. Tentunya memang. Jadi yang dikatakan juga dari YouTube ya banyak sekali. Semoga Bapak untuk mendapatkan video pada tahun depan. Silakan ini salah simbolis yang mau online karena pemenang itu ada dari Semarang tapi di Semarang ya. Jadi belum bisa. Ini bisa dimediakan. Potong ya. Ya, punya fotografi itu. Bisa kita terlebih dahulu untuk sesi pertama. Foto bersama dulu nggak mungkin di tengah kiri atau di tengah atas segitu. Jadi lomba ini dipersembahkan oleh bidik misi IAIN Surakarta Kabinet Eradiksi Plastik. Baik, terima kasih Bapak. Oke, ini sekali lagi ya nanti kita bisa agak sini tapi untuk jaga jarak ya nanti. Maaf ya, kita berjarak. Ini adalah simbolisasi dari perwakilan juara 1 dari setiap lomba. Oke. Kemudian kita masuk di acara selanjutnya. Oke, acara selanjutnya itu nanti ada penampilan dari mahasiswa bidik misi Yayasan Surakarta tentunya Mas. Sambil disiapkan kita ngomongin tentang bidik misi Surakarta ya nanti. Boleh banget ini Mas. Jadi bidik misi Surakarta itu sebenarnya dan pastinya itu memiliki bakat-bakat yang luar biasa. Banyak sekali dong Mas, mahasiswa bidik misi itu pastinya punya bakat yang banyak dan tentunya menginspirasi untuk semua orang di Nah, contohnya kan, ada yang suka selfie tadi dapat juara. Dapat juara, jadi juara lomba. Jangan salah, selfie itu juga bakat loh. Ya tentunya Mas. Kemudian yang tadi suka isi, nulis, ya. Kemudian ada yang suka apa tadi? Kisah inspiratif. Jadi suka nulis juga ya Mas? Suka nulis. Buat ceritanya terus lebih baik bahasa Indonesia. Dari mana-mana aja gitu Pak. Itu boleh dengan teman-teman yang di online sana kita bisa baca dulu ya namanya ada Prismaka, ada siapa lagi itu, ada Lilis Lili, kemudian ada ini aku sudah agak Fatimah juga, ini mereka pasti gini. Ada masanya Mas, dipakai Mas. Iya Pak, lupa Pak. Ada Dwi Wahyu. Ya, itu pasti sangat luar biasa ya. Itu panitia mungkin untuk sesi selanjutnya bisa disiapkan. Kemudian ada Dwi Raharjo, ini laki-laki atau perempuan? Iya.
Oke, dari 2019. Jadi ini nanti pandemi ini juga pasti memberi dampak positif ya. Tentunya dong Mas. Jadi kita dipaksa untuk melek teknologi. Betul sekali. Teman-teman di rumah itu wow lihat tampaknya dari Mas Dwi. Oh Dwi Raharjo laki-laki nyuwun saya mungkin Mas apa bentar. Oke, Mas Dwi Raharjo di sana. Ada juga itu Mas Wandi, ada Dwi Kusnadi. Nah, teknisi mungkin bisa minta tolong dilihatkan semua. Kira-kira ini nanti akan ada pembawaan dari lagu apa ya namanya? Sing song. Singsong, waduh, Singsong namanya ya. Ada lagi Reski Dias dari 2011 itu teman kamu ya? Reski, wah kayaknya. Oh kayaknya itu dari Universitas jauh sana. Oh mbaknya Masya Allah aktif. Mas Wanji. Oke. Oh dari STI Perdana. Saya selamat datang kepada kakak Cornelia Oribel dari STI Perdana. Hai, selamat ya. Masya Allah. Luar biasa sekali dari STI Perdana. Jadi sekedar info dulu salah satu kampus impian saya. Nanti habis waktunya. Dari teman-teman lain dari luar kita sapa dulu. Oke, boleh Mas kita sapa. Jadi nanti undangan untuk acara ini diberikan kepada seluruh perwakilan dari Indonesia yang masih memiliki komunitas dalam hal penerimaan HIV. Iya, Mas. Kalau tidak salah, jadi STI terbaik di Indonesia terkait dengan ekonomi. Jadi STI terbaik di Indonesia. Jadi sana tuh oke bersih. Mbak, iya benar Mbak. Nah, benar. Kalau jadi nanti dari salah satunya dalam talk show. Masyarakat di masa jadi kita ini harus gimana nanti? mungkin akademi kita itu memadai jangan sampai kering, dan meskipun virtual semangatnya juga harus maksimal tentunya. Iya, pantun lagi ya, daring nggak boleh kering, virtual harus maksimal. Tentunya. Oke, baik kita present dari ini namanya apa ini sorry grupnya? R&B. Mantap sekali. Monggo kita persilakan penampilan dari Mas Biki Surakarta dari grup R&B. Time is yours. Kamu tutup musik sih. Kameranya tiada berapa ya, masakan kamu kok kayak penampilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temannya. Dari seluruh mahasiswa divisi Indonesia. Sekarang sesi pensi teman-teman semuanya. Kita dari grup R&B ya. R&B bakal nyanyi 20 lagu. Yang pertama ini lagunya mungkin teman-teman juga pada tahu ya. Yang pertama itu Indonesia dan Haibita. Kalau misalkan saya nyanyi ini pasti kaitannya sama yang ini karena dia sangat cinta dengan nasionalisme.
Indonesia. Lalu nanti yang kedua ada dari teman-teman, ada yang tahu musisi jazz Frank Sinatra? Lagu yang ini ya, yaitu Playing in the Moon. Itu akan dua kasih lagu yang kedua. Jadi sekarang kita bakal dengerin lagu yang pertama yaitu Indonesia dan Hari Kita. Teman-teman ya, megang di rumah komponya di masker itu pasang. Ya, siap. Cek. Itu kami yang ada di sana. Waduh, ini kami ada di sana. Bila kami bilang, wah. Fly me to the moon, let me play upon the sky. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And I know
Another word, baby, kiss me. Feel my heart is song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Another word, please be true. Another word, I love you. Feel my heart is song. Let me sing forevermore. You are all I love, for all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Lagi atau udah selesai? Udah ya? Lagu satu, buat lagu lagi ya teman-teman ya. Cek. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu tentang lagu ini ya, dari William Latam. Nah, Merah kamera lagi rambut dimasukin kita. yo. Nah. Tanpa alas kowe Rasane aku sithik wae apa diteso ajamu kalau kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Kowe lunga kasar sayang aku pamit kowe ngatono ae aku dari salahku engkau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Aku ganti sekolah sing tak ada kowe sia-sia menjadi manismu karena kisah kowe lunga pas aku sayang-sayangi apa pamit kowe ngatono ae aku dah ngerti salahku engkau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Aku nanti mau
Oke, terus teman-teman ya. Kamera dulu mati. Cek. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan lagi untuk R&B. Oke, next kita akan jaga-jaga ya ini. Sorry untuk kesempatan kali ini harus berjarak karena tetap di rumah di mana saja teman-teman harus mempraktikkan. Ya, mudah sekali. Oke. Kemudian di sini kita akan memasuki acara yang absolutely we still waiting for this event, yaitu Acara talk show dengan tema peran mahasiswa bidik misi sebagai transformator di era pandemi ya, di era pandemi dan untuk pemberdayaan masyarakat. Oke, sebelumnya we will do membacakan KIPI moderator. Oke teman-teman, KIPI moderator yaitu moderatornya itu sangat luar biasa ya, karena semuanya sangat istimewa dan sudah melalang buana ke negeri mana aja. Oke. Oke, beliau atas nama siapa nanti? Atas nama Muhammad Fikri Mubarak. Wow. Namanya sudah bagus banget. Muhammad Fikri Mubarak, luar biasa. Oke, beliau beralamat di Kemasan RT 13 RW 7, Gembol Karanganom, Klaten, Jawa Tengah. Pendidikan SMP Negeri 1 Karanganom, SMK Negeri 2 Klaten, dan IAIN Surakarta. Pengalaman organisasi Lembaga Semi Otonom Lidik atau Literasi Riset dan Jurnalistik IAIN Surakarta tahun 2020-2021. UKM Lembaga Penelitian Mahasiswa Dinamika IAIN Surakarta tahun 2019-2020 sebagai staf bidang penelitian dan pengembangan. Ada UKM Lembaga Penelitian Mahasiswa Dinamika IAIN Surakarta tahun 2020-2021 Sekretaris Bidang Penelitian dan Pengembangan. Dan ada juga Ketua Umum Formasi Forum Mahasiswa Bidik Misi IAIN Surakarta tahun 2020. Ini sebenarnya masih banyak banget ini mas pengalaman organisasinya. Kalau disebutin satu-satu bisa 1 jam. Oh benar sekali, ini is a seat untuk forum kita ya, ketua dari forum kita. Oke, sekarang kita masuk di prestasinya. Luar biasa, ada 100-an prestasi, jadi kalau aku bacain semua aku sudah lebih habis sekali waktu ya. Ini untuk prestasinya, the best paper 1 bidang ekonomi Islam dalam Borneo undergraduate academic firm for 2019 di IAIN Samarinda. Kemudian best presenter dalam International Student Conference on Islamic Studies ISTIS third 2019 di IAIN Manado. Kemudian juara harapan 1 LKTI tingkat nasional di Natalis IIKBW Kediri 2019 dan menjadi oh my goodness, ini maybe one of a prestasi paling bagus ya kira-kira. Delegasi Asia Pacific Youth Exchange APEA di Vietnam 2020. Wow. Dan juara 1 lomba tulis ilmu sosial Piala Rektor 2020, luar biasa sekali. Allah sudah melalang buana. Dan pasti di samping prestasi ada karya yang akan dipublikasikan. Karena di saat kamu menulis kamu akan abadi seperti itu. Oke. Salah satu artikel ilmiah yang telah dipublikasikan ialah Rural Prophetic Economic Development in Makassar Syariah Frame, Case Study of Economic Development in Over Tourism Village, oleh Hadir Distrik Klaten GMC, and Proceeding of the 4 Borneo Undergraduate Academic Forum, Center for Islamic Studies and the Challenges of Globalization in the Millennial Era, IAIN Samarinda. Luar biasa. Kemudian yang kedua ada implementasi transformasi ekonomi berbasis kesadaran profetik di kelompok kerja Pokja dan jadi lagi prosedur yang sangat luar biasa. Oke, langsung saja kita sambut moderator pada acara kali ini.
yaitu Muhammad Fikri Mubarok. Beri aplaus yang meriah untuk Muhammad Fikri Mubarok. Ini sebenarnya time is yours, bro. Silakan. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku langsung jadi moderator. Wah, masih kurang semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bertemu di acara silaturahim dan talk show yang sungguh luar biasa karena ini pertama kalinya formasi mengadakan silakber dan talk show yang digabung secara online, virtual dan juga secara offline di sini. Jadi saya salut kepada teman-teman semua yang sudah menyiapkan acara pada pagi hari ini. Dan selamat pagi, saya ingin menyapa di teman-teman di Zoom. Pagi ini ada 228 peserta di Zoom. Selamat pagi teman-teman semua di seluruh mahasiswa bidik misi di Jakarta, ada dari perwakilan-perwakilan di kampus, ada yang dari Universitas Negeri Jakarta, ada yang dari IAIN, ada yang dari UIN, dan sangat banyak sekali. Selamat datang di talk show pada pagi hari ini. Talk show pagi hari ini kita ini diadakan oleh Forum Mahasiswa Bidik Misi IAIN Jakarta, dan dalam acara ini kita akan bertemu dengan berbagai narasumber dengan berbagai latar belakang profesi dan latar belakang pendidikan dan apa yang sedang diikuti saat ini. Nah, talk show pada pagi hari ini kita akan mengangkat topik yaitu peran mahasiswa bidik misi sebagai transformator pembangunan masyarakat di masa pandemi. Tentunya di pagi hari ini kita akan mengupas ini dengan narasumber-narasumber yang sudah memiliki pengalaman-pengalaman di sana dan barangkali juga sedang menempuh karir di situ. Nah, tentunya ini tidak lain karena di masa pandemi ini memang banyak sekali perubahan. Padahal perubahan ini sesuatu yang alamiah, sesuatu yang tidak bisa dielak. Kemampuan manusia untuk beradaptasi pasti akan diuji di kala pandemi. Maka banyak negara yang sudah siap dengan bertahap melakukan pembangunan ekonomi, pembangunan kesadaran akan protokol kesehatan, dan masih banyak lagi. Nah, ini juga tentunya menyapa teman-teman yang di rumah, juga teman-teman yang ada di sini juga untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Oh iya, saya lupa, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang mengikuti Festival Bidik Misi Nasional dari kategori esai, kategori fotografi, dan desain inspiratif. Jadi selamat buat teman-teman yang telah memenangkan kompetisi di Festival Bidik Misi Nasional ini. Semoga teman-teman terus berkarya dan jangan berhenti, karena ketika kita berhenti berkarya, maka seperti kalau Pak Habibie bilang, kita itu harus punya mental seperti sepeda, kita harus mengayuh terus. Kalau kita berhenti mengayuh maka kita akan jatuh. Maka ayo terus kita ayuh sepeda itu agar kita terus berjalan, terus bergerak. Nah, di sini untuk mengantarkan kita, ya, mengantarkan kita pada talk show pada pagi hari ini, tentunya kita akan ada narasumber dari berbagai latar belakang pendidikan, juga latar belakang karir. Dan di sini nanti akan ada beberapa narasumber, ada 4 narasumber, dan narasumber ini dari alumni di Jakarta. Juga ada beliau yang sudah menggeluti dunia pendidikan, bahkan sudah menggeluti kegiatan-kegiatan di masyarakat, kesadaran sosial, bahkan membawa pemberdayaan ekonomi. Nah, ini tidak kalah penting, kita akan kupas pagi hari ini. Bagaimana mereka membangun masyarakat lewat karya-karya yang sedang mereka geluti.
Nah, tentunya mahasiswa bidik misi yang sudah tersebar di seluruh lini negeri ini digadang-gadang sebagai pelopor pembangunan masyarakat di Indonesia. Nah, di pagi hari ini ya akan diisi yang pertama yaitu narasumber kita Bapak Profesor Dr. Haji Mudofir MPD. Beliau adalah Rektor IAIN Surakarta. Yang kedua nanti akan ada narasumber beliau Mas Rizal Maula, Sarjana Hukum. Beliau adalah Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Bidik Misi Nasional periode 2019-2021. Dan yang ketiga nanti ada Mbak Nurwulan Agustin, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah alumni Bidik Misi IAIN Surakarta tahun 2013 dan beliau saat ini sedang menggeluti dunia pendidikan. Dan yang ketiga, yang keempat yaitu Mas Joko Wuryanto. Beliau adalah kakak kami di Bidik Misi angkatan 2016. Nah, tentunya kita akan memulainya dengan salah satu pembicara kita. Untuk sembari menunggu beliau, maka kita akan menginjak pada narasumber pertama. Sekitar 5-10 menit lagi kita akan memulai untuk narasumber pertama. Nah, beliau adalah salah satu tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Mudofir, Magister Pendidikan. Beliau memiliki banyak sekali karya, banyak sekali pengalaman, experience, dan sampai hari ini beliau mengabdi menjadi dosen di IAIN Surakarta, dan sekaligus saat ini beliau adalah Rektor IAIN Surakarta periode kedua. Dan tentunya perjalanan beliau sampai bisa yang namanya menjadi Rektor di IAIN Surakarta ini sesuatu yang luar biasa, dan patut kita perlu mengambil ilmu-ilmu dari beliau, pengalaman-pengalaman besar dari beliau, tentunya dalam membangun masyarakat, apalagi di masa pandemi ini. Nah, beliau juga aktif dalam dunia kepenulisan, dunia penulisan jurnal. Banyak sekali artikel ilmiah yang sudah beliau publikasikan, mulai dari di jurnal internasional hingga banyak sekali jurnal-jurnal yang telah publis begitu. Nah, dari sini kita akan membedah bagaimana transformasi pembangunan di masyarakat itu lewat pendidikan. Nah, perjalanan ini tentunya akan banyak pengalaman yang akan beliau sampaikan, karena satu hal yang patut kita cari adalah kita harus mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Nah, maka dari situ pada pagi hari ini patut kita bersyukur, patut kita mendengarkan, memperhatikan, khususnya untuk teman-teman mahasiswa bidik misi IAIN Surakarta yang sudah selayaknya kita benar-benar mengenal beliau, karena beliau sudah seringkali bertemu dengan kami di forum mahasiswa bidik misi IAIN Surakarta, memberi motivasi, juga memberi banyak sekali semangat. Bahkan di setiap sesi-sesi kegiatan di bidik misi, beliau selalu berpesan agar kita itu selalu termotivasi dalam belajar, karena bidik misi itu adalah pelopor yang ke depan mampu mengentaskan masalah kemiskinan. Dari sinilah kita nanti akan mendengarkan, dan mungkin nanti juga bisa kita berdiskusi bersama juga dengan teman-teman di seluruh yang ada di Zoom dan juga mungkin di offline. Nah, dan tak kalah penting teman-teman yang di Zoom jangan lupa untuk sementara nanti kalau di mute agar nanti suaranya lebih jelas. Juga kalau videonya mau diaktifkan, monggo nggak apa diaktifkan. Jadi teman-teman nanti kita ketika interaksi diskusi nanti bisa melihat secara langsung. Juga nanti ketika
narasumber menyampaikan, bisa teman-teman untuk memperhatikan secara baik karena beliau akan memaparkan beberapa hal khususnya mengenai tema kita pada pagi hari ini. Jadi mungkin teman-teman tetap jaga mata, jangan sampai ngantuk ya, karena biasanya kalau di Zoom tantangannya adalah itu, mata kita harus tertuju pada layar dengan cukup lama, maka bisa kita atur dengan jangan lupa kita juga minum, jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi ya. Oke, sembari menunggu, kita sedang menunggu untuk narasumber pertama, beliau Bapak Dr. Haji Profesor Dr. Haji Mudofir untuk di pagi hari ini akan bertemu dengan kita secara virtual ya. Mana tentang mudah? Karena aku udah bilang ke kamu tadi tak tanya enggak? Mari kita sambut beliau Bapak Profesor Dr. Haji Mudofir sebagai pendidikan beliau dalam sektor yang Surakarta periode 2020 ya, selama 5 tahun Pak jadi selamat pada teman-teman semua yang sudah bergabung di Zoom. Mari kita sambut beliau Bapak Mudofir untuk bersama dengan bertemu dengan teman-teman. Di sini ada seluruh mahasiswa bidik misi di IAIN Surakarta, juga forum mahasiswa bidik misi di seluruh Indonesia, juga ada Ketua Persatuan Mahasiswa Bidik Misi Nasional Mas Rizal Maulana, selamat datang, dan seluruh teman-teman. Mari kita menyambut beliau dan untuk waktu dan tempat untuk menyampaikan paparan keynote speech pada pagi hari ini, silaturahim akbar dan talk show mahasiswa bidik Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Hai Makmu, guys. Ayo, sih. Guys. Ya, basah. Saya satu persen makan dulu ya. Banggakan penyelenggara reuni akbar silaturahmi akbar nasional. Bukan boleh Sudah kawan. Saya senang sekali diskusi Berangkat deh. untuk Apa yang silakan Mbak? lain ketua ini mudah-mudahan dapat memberikan penyegaran kembali tentang ingatan. Alhamdulillah. Oh ini melakukan inovasi, melakukan berbagai kegiatan yang produktif dan inovatif, ya, justru di tengah-tengah pandemi yang membuat kita berada di dalam rumah, tersedia informasi begitu banyak jika kita terhubung dengan internet. Nah, sesungguhnya kita, ya semua manusia,
apalagi generasi muda yang punya literasi bagus dan IT, itu mestinya akan terjadi lompatan-lompatan dalam pandangan dunia mereka, lalu akan melahirkan inovasi-inovasi baik di bidang keterampilan maupun di bidang wawasan keilmuan. Jadi pandemi selama 8 bulan dan berakhirnya kapan, kita tidak ada suatu bangsa yang tahu, karena di Eropa, Prancis, Inggris justru bilang musim dingin itu akan terjadi lockdown yang kedua, dan terjadi protes, terjadi stres tinggi ya. Ini artinya bahwa pandemi belum ditebak kapan berakhir. Itu berbicara dengan vaksin yang berjalan. Sementara vaksin ini beberapa negara masih menyaksikan apakah vaksin ini benar-benar efektif dan menyembuhkan COVID-19. Nah, di tengah-tengah krisis dan dunia ini mengalami krisis akibat COVID-19. Jadi berbagai bangsa ya, di tengah rai misalnya di Eropa itu sampai minus 5-7% ya pertumbuhan ekonominya, dan di kuartal 3 di Indonesia menurut pemerintah ya akan terkoreksi sampai minus 5 ya. Ini artinya bahwa resesi dampaknya akan terasa pada 2021. Tetapi meskipun begitu, kita tidak boleh dibelenggu ketakutan. Selalu di dalam krisis akan ada hikmah, ada kebangkitan. Kebangkitan itu harus kita buat karena kita terhubung melalui informasi-informasi digital yang sudah berkembang begitu majunya. Nah, saya berharap sebagai generasi muda dan misi ya sudah teruji ketangguhannya. Ini kalau di sini kan ya dari latar belakang yang kurang menguntungkan, sehingga mereka punya kemampuan berjibaku, daya tahan hidup dan sebagainya. Nah, daya tahan hidup ini harus dipertahankan. Kita tantangan-tantangan masih makin besar. Manusia yang hebat adalah manusia yang memberikan respon yang tepat atas tantangan-tantangan yang dihadapi. Makin besar tantangan, makin besar respon yang harus diberikan. Nah, karena itu kita harus terus-menerus yang meningkatkan kualitas diri kita di masa pandemi. Selanjutnya adalah bahwa di dalam masa pandemi kita harus punya ukuran apa yang akan kita capai. Ya. Jadi misalkan kalau kita belum memiliki skill tertentu atau sudah memiliki skill tertentu, ambillah skill yang lain. Misalkan bagaimana melakukan YouTube, ya, itu banyak. Ambil skill ini, ya sehabis-habisnya, setekun-tekunnya, lalu praktekkan. Anda buat YouTube, baik YouTube pribadi maupun YouTube kelompok. Setekun-tekunnya, ini skill ya. Karena abad digital adalah abad yang diberkahi begitu banyak kemudahan, dan bila kita tidak memanfaatkannya, kita adalah generasi yang sangat merugi. Nah, inilah, jadi ambil satu skill. Skill yang kedua, misalkan Anda perlu belajar nyetir mobil, ambil kursus. Jika Anda ingin menambah skill yang lain sesuai minat, jurnalistik, ambil. Coba mulai membuat tulisan-tulisan yang supaya bisa dimuat di koran-koran lokal dan nasional. Ya terus menulis, melatih. Atau skill yang lain, misalnya skill yang bersifat pemikiran, misalkan menulis esai, menulis buku dan sebagainya. Jadi energi hidup akan berkualitas, ya, makin berkembang itu kalau kita digunakan
terus-menerus. Sebab kalau tidak digunakan maka dia akan tumbuh. Itu seperti pisau. Kalau tidak pernah digunakan dia akan karang. Tapi sebaliknya kalau pikiran kita digunakan terus-menerus menganalisis, membaca, melakukan hal-hal yang bersifat kreatif, maka setiap harinya, setiap detik ada unsur-unsur energi yang membuat daya tahan kita itu dan daya saing kita dalam masa kini. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada bidik misi. Ya, nah, saya meminta nanti di rumah, ya dimanapun kalian berada yang mendengarkan mengikuti acara ini, tolong catat kira-kira apa yang sudah kalian dapat selama 8 bulan karantina. Apakah Anda sudah menghasilkan 2-3 skill baru? Ya, kalau itu belum didapatkan, maka Anda merugi. Saya sendiri ya, walaupun sebagai rektor, sebagai guru besar, di masa pandemi ini saya belajar bagaimana membuat edit, ya, mengedit. Kalau menulis itu sudah biasa, tapi mengedit video yang layak terbit di sebuah itu saya belajar dengan tekun, ya, menggunakan aplikasi tertentu. Kemudian yang kedua adalah menghabiskan buku-buku yang bermutu sehingga energi kita tetap hidup, pikiran kita tetap segar, dan wawasan kita tentang kehidupan makin baik karena kita terus menambah bobot-bobot kualitas pribadi kita melalui usaha-usaha yang makin baik. Nah, jika waktu yang berlalu itu saja tanpa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkualitas, maka hidup itu tidak layak jalan. Ya, kita harus bertanya kepada kita, apakah hidup ini layak jalan? Itu akan sepenuhnya ditentukan oleh visi kita tentang hidup. Ya. Jadi teman-teman, bidik misi saya anjurkan untuk terus-menerus gagal cinta supaya ada kebangkitan. Kalau orang tidak pernah gagal kan dia nyaman. Cintailah setinggi-tingginya, ya, seideal-idealnya. Lalu Anda gagal, Anda bangkit sampai nanti Anda besar, seperti Anda berenang dalam sebuah arus deras, lalu Anda terantuk batu, berjuang lagi, maka Anda akan menjadi generasi yang ulung. Jadi disebut pelaut ulung adalah pelaut yang sanggup berlayar dengan selamat, dengan ombak besar, dengan angin besar, tapi dia sampai tujuan. Itu baru disebut pelaut ulung. Tapi tidak disebut ulung kalau pelaut itu hanya berlayar di air yang tenang, ya, tidak pernah mengalami ombak. Bagaimana dia bisa disebut ulung? Karena dia tidak pernah mengerahkan energi kebaikan untuk menghadapi tantangan. Dan ini yang penting untuk diperhatikan oleh teman-teman bidik misi. Jadi daya tahan yang pernah dipunyai sejak kecil karena berasal dari keluarga yang tidak menguntungkan, tetap dipertahankan justru pada saat kesuksesan itu ada di tangannya. Ya, jangan pernah berhenti. Seperti kita naik sepeda, jangan pernah berhenti. Sebab begitu berhenti, sepeda itu roboh. Atau seperti detak jarum jam, teruslah, ya, berdetak. Sebab sekali, ya, 1 detik jarum jam itu berhenti, maka akan menghentikan detak-detak jarum jam berikutnya. Nah, ini penting sekali harus dipetik oleh generasi. Maka pertanyakanlah apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman bidik misi. Apa sih
bulan ini saya berbuat apa sih untuk kemajuan, buku apa sih yang sudah dibaca, skill apa sih yang sudah dikuasai. Nah itu barulah Anda berhitung tentang masa depan. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman, kepada mahasiswa-mahasiswa saya, ya, yang menentukan kesuksesan Anda bukanlah berapa banyak Anda mengikuti kuliah, tetapi ditentukan oleh refleksi yang tinggi tentang makna bahwa kuliah itu harus menghasilkan ya skill-skill tertentu dan seterusnya. Nah barulah kita bisa menentukan apakah dalam 1 tahun ini kami sudah bisa bahasa Inggris, bisa menerjemahkan bahasa Inggris, ya, dan seterusnya. Jadi pada saat kita terhubung secara digital, itu kita sebenarnya bisa menjadi manusia-manusia hebat, ya, lebih hebat, lebih kencang, lebih cepat karena internet menyediakan banyak akses kepada kita. Tapi kalau kita kemudian malas memanfaatkan itu semua, lebih banyak menggunakan digital sebagai kesenangan, ya, hanya untuk bergosip di Facebook, bergosip di Instagram tanpa tujuan, maka internet ini bukan justru membawa berkah, tetapi membawa petaka, ya, karena membuat Anda terpenjara oleh teknologi. Nah ini terkait dengan teknologi. Jadi teknologi itu, ya, pada satu saat akan mengendalikan kita. Di dalam satu kelas misalnya, itu ada orang yang fokusnya kepada HP, ya, pada berita-berita, tetapi kurang memperhatikan lawan bicaranya. Demikian pula yang lain-lain. Ini menunjukkan bahwa teknologi telah mengendalikan kita. Dan apalagi ke depan, ya, teknologi itu lebih pintar. Mengapa teknologi lebih pintar dari manusia? Karena misalnya, ya, cara kerja algoritma. Jadi algoritma itu adalah kemampuan menghimpun data dari berbagai data yang masuk, ya, itu lalu kemudian bisa disimpulkan. Karena itu dengan kemampuan algoritma itu muncul istilah artificial intelligence, kecerdasan buatan. Sekarang ada mobil-mobil, ya, tanpa subjek itu dapat mengantar kemana saja dengan sangat akurat. Kalau dalam hidup itu manusia menyetir bisa kecelakaan 1-3 kali, maka dengan artificial intelligence, mobil-mobil otomatis, robot-robot otomatis itu akan lebih akurat. Kenapa? Karena kerja algoritma adalah menghimpun pengetahuan-pengetahuan yang pernah didapat oleh manusia, kumpulin, lalu dia melakukan kesimpulan. Satu contoh misalnya, yang akan hilang di masa depan adalah pekerjaan di bidang pengacara, di bidang akuntansi, ya, di bidang dokter misalnya. Jadi kalau Anda misalkan minta nasihat kepada pengacara yang bersifat algoritma, itu akan lebih akurat. Kenapa? Karena algoritma menghimpun, ya, nasihat-nasihat dari para pengacara terkenal dunia dari tahun berapa sampai sekarang, lalu diproses oleh algoritma, maka akan menghasilkan satu nasihat yang lebih akurat dibanding seorang ahli hukum manapun. Nah, ahli hukum itu membaca buku berapa? Sebanyak algoritma. Demikian pula dokter. Kamu bercerita di
internet, bahwa kepala saya pusing, mata sebelah saya kunang-kunang, ya. Dan bercinta kepada internet. Internet itu akan memproses melalui algoritma. Lalu muncullah obat yang harus diminum. Nah, ini lebih akurat ketimbang dokter ketika mendiagnosis, dia lagi pusing sendiri karena anaknya gagal masuk perguruan tinggi. Lalu keluarlah obat yang tidak cermat, malah bikin sakit perut. Bisa saja. Jadi akurasi manusia akan kalah dengan algoritma intelijen. Nah, inilah masa depan yang akan dihadapi oleh generasi saat ini. Hati-hati kalau Anda tidak pintar. Nah, maka tambahkan skill-skill yang lain di luar kurikulum kita. Kalau Anda belum bahasa Inggrisnya masih belum mengerti bacanya, ya ambil kursus di YouTube. Sering mendengarkan orang-orang asli, native speaker itu di YouTube supaya ada makin bagus ya pemahaman. Nah, inilah kesempatan-kesempatan yang terbuka yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Nah, saya sampaikan ini khusus untuk bidik misi, bahwa bidik misi adalah sekelompok manusia yang punya dua hal, ya. Satu, kemampuan untuk bertahan hidup di situasi apapun, karena berasal dari keluarga-keluarga yang tidak menguntungkan. Dan ini mengajari tentang cara menghadapi hidup dan alam. Kemudian keuntungan kedua adalah bidik misi punya program binaan, ya, memperoleh beasiswa dan kepercayaan negara untuk memperbaiki nasib masa depannya, dan jangan terlalu larut, ya, terhadap kekurangan keluarga. Lihat masa depan, buang akar-akar ketidakpercayaan diri, ya, tumbuhkan kepercayaan diri untuk menjadi manusia yang sukses. Karena di alam terbuka, di internet yang terbuka, orang sukses itu bisa berasal dari mana saja, dari agama apa saja, dari bangsa mana saja, suku apa saja. Dan yang sukses adalah mereka yang memanfaatkan akses internet untuk belajar sebanyak-banyaknya. Sehingga kita akan tumbuh menjadi manusia yang lebih mandiri, ya, tetapi juga terus bersilaturahim untuk memupuk wawasan jejaring kita yang dalam kehidupan. Kemudian ini yang saya sampaikan, nanti ada dialog kan. Tadi saya lihat ada Rizal, ya. Rizal mendengar apa yang saya sampaikan. Ya, tadi lihat ada Rizal. Kemudian yang lain-lain, ya, yang tergabung di sini. Saya berharap bahwa bidik misi menjadi organisasi yang modern, ya, yang menghimpun kekuatan untuk menyatukan, ya. Karena ini deposit yang luar biasa loh, ya, bidik misi ini. Kalau misalkan jumlahnya ada 5.000, 7.000, ya, 10.000, 15.000 bidik misi bersatu dalam sebuah organisasi besar, itu hebat sekali. Pertama, untuk memberikan pemberdayaan anggotanya, bahwa Anda bisa tumbuh menjadi manusia hebat, menjadi pemimpin. Yang kedua, melakukan pelatihan-pelatihan yang membuat mereka, bakat-bakat mereka yang berbeda tumbuhkan, memperoleh ruang tumbuh, sehingga dia bisa mengasah dirinya terus ke depan. Bahkan bisa jadi partai politik, ya, dan pemimpinnya bisa jadi presiden. Tapi tentu saja kalau organisasi ini dikelola dengan modern,
Lupakan sekat-sekat organisasi, sekat-sekat kemadhaban. Ya. Junjung tinggi moralitas. Kedepankan visi misi yang masuk akal, ya, yang relevan dengan perjuangan di abad digital. Nah, dengan demikian maka jalan kita akan benar, kita jalan kita jelas, sehingga kita bisa melakukan kerjaan hari ini untuk tujuan-tujuan besar. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan, saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwa di masa depan hidup sebuah dunia yang terus mengalami perubahan. Satu-satunya jalan bukanlah kompetisi, tapi kerjasama. Karena itu saya berikan kemampuan yang harus dimiliki oleh generasi muda. Pertama, yakni kooptasi 4C. Pertama adalah critical thinking, berpikir kritis, bernalar kritis, selalu mempertanyakan, ya, lalu menganalisis. Itu bukan mendetek, bukan menghafal. Critical thinking. Kemudian yang kedua adalah communication, yakni komunikasi. Komunikasi kita harus baik, komprehensif, jujur, visioner. Yang ketiga adalah collaboration, kerjasama. Dan kerjasama ini adalah nikmat Tuhan terbesar daripada manusia. Collaboration menggantikan kompetisi. Kalau kita berkompetisi, itu kita kalah kalau kita tidak punya modal. Kamu misalkan berkompetisi ini buat aplikasi yang kalah, karena Facebook dengan raksasanya, ya, Google dengan raksasanya akan terus di atas. Anda berkompetisi membuat tahu, ya kalah. Anda pendatang baik. Yang sangat mungkin adalah kerjasama, bersinergi, collaboration. Ya, ini ingat, ya, kemampuan kerjasama adalah anugerah terbesar yang membuat kita bisa hidup, ya, manusia bisa bertahan. Saya berkali-kali mengatakan, ya, bahwa kalau tidak ada kerjasama, manusia sudah punah karena diserang oleh kumpulan monyet, ya, diserang oleh manusia-manusia serakah yang lain. Nah, kemampuan kerjasama manusia ini lalu ditulis oleh narasi-narasi yang baik, misalkan tentang solidaritas nasional, solidaritas sosial, aksi-aksi kemanusiaan, kemudian soal moralitas. Ini hebat. Coba kalau monyet itu ajak kerjasama, nggak mau. Monyet, kamu kan punya banyak pisang, tolong tuh bagi pisang-pisang itu kepada anak-anak hidup miskin, nanti kamu dapat pisang yang lebih banyak lagi di surga. Monyet tidak akan percaya, tapi kalau manusia percaya, sehingga dia mau berkorban untuk tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Itu hebatnya. Ini collaboration. Ketika Aceh di gunung tsunami dengan korban ratusan ribu, ya datanglah penolong-penolong dari Amerika, Eropa, dan seterusnya. Ini aksi kemanusiaan. Kemudian soal krisis lingkungan, ini kerjasama, collaboration. Yang terakhir adalah kreativitas. Jadi kalau kita tidak kreatif, ya, jangan hidup. Kreatif itu adalah keterampilan di mana, ya, mengimplementasikan pikiran-pikiran kita, pandangan dunia kita, output kolaborasi kita, komunikasi kita. Oke. Maka urutannya satu adalah critical thinking, communication, collaboration, dan yang keempat adalah kreativitas.
Tapi saya lihat ya, kalau Anda mempunyai 4 skill ini ya, tolong nanti dibuat list ya, kira-kira yang sudah kamu dapatkan apa. Jadi ini saya kasih tugas nih ke bidik misi, nanti dikumpulkan dan tidak apa-apa kan, karena saya tidak pernah ngajar kamu di kelas dan hadir di sini. Bidik misi yang ada di Solo mengumpulkan kepada saya, kepada atas nama rektor, 1 halaman nanti, yakni skill apa yang sudah dikuasai selama krisis ini. Yang kedua, usaha apa yang sudah dilakukan untuk memberikan kemampuan mengatasi kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah apa visi itu. 3 saja. Nah, jika nanti 1 halaman ya diketik ya, ini ada ketik nih, mulai dari sini ya. Dan tidak boleh sama ya. Tidak boleh sama. Saya kasih waktu 1 minggu. Saya ingin nanti Pak dikumpulkan ke Pak Asik dulu, dari Pak Asik lapor ke diserahkan ke saya. Saya ingin membacanya dan saya panggil, punya visi hidupnya luar biasa. Urutannya pertama adalah apa visi hidup. Yang kedua, skill apa yang sudah diambil ya dalam selama pandemi. Yang ketiga apa yang sudah dilakukan untuk peta jalan, usaha apa untuk menumbuhkan kompetensi kita Jureng ki anu Pak, saya jureng. Gitu ya. Apa? Ya, saya tutup dulu dengan namanya saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keynote speech pada pagi hari ini dan sungguh luar biasa, banyak sekali hal yang dapat kita petik dari keynote speech dari beliau. Jadi sungguh ini bisa terus memotivasi kita untuk yang namanya belajar, untuk terus mengasah pemikiran-pemikiran, dan banyak sekali catatan-catatan yang beliau sampaikan. Mulai pertama tentang bahwa masa bidik misi itu memiliki ketangguhan, ketangguhan yang sudah dibangun sejak awal sebelum masa perkuliahan, sampai harus memiliki secondary skill atau skill tambahan selain yang dimiliki. Dan juga ya teman-teman yang di rumah, ada satu pertanyaan yang harus dijawab nih Pak, bahwa apa yang sudah kita lakukan selama 8 bulan karantina, ya skill yang didapat Pak, skill yang sudah dimiliki selama 8 bulan karantina. Ya ada 3 catatan, dan khusus ini Pak, ada satu catatan penting khususnya buat teman-teman seluruh mahasiswa bidik misi di Surakarta. Nah ini dicatat dan dikerjakan. Ada tugas beliau, tugas dari Bapak khusus melalui virtual pada pagi hari ini. Nanti akan dikoordinasi dengan teman-teman di bidik misi. 1 minggu siap ya teman-teman. Yang di virtual otomatis siap ya. Ya, mungkin yang di jauh-jauh ini bisa terkenal juga Pak. Alhamdulillah teman-teman ada 200 lebih mahasiswa yang bisa bergabung di virtual ini, dan alhamdulillah bisa mendengar. Terima kasih Pak Mudofir atas keynote speech pada pagi hari ini. Terima kasih
Ya, selanjutnya thanks for the insightful speech. Kemudian ada seremonial untuk keterangan. Semoga kepada Bapak Asik untuk memberikan. Bapak Asik ditemani Ketua Umum Ormas. Oke, Ketua Umum Ormas, semoga. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Model SNUPD atas speech yang luar biasa mengucapkan semangat kita ya nanti di era pandemi. Moga Bapak berbuat bersama, Bapak Asik semoga. Teman-teman sekalian mungkin Ketua Panitia. Ya, Ketua Panitia. Oh ya, moga langsung saja, moga. Oke. Ini langsung saja foto bersama. Di belakang. Teman-teman langsung tahap esmania. Mari Kak, Lin. Sorry, bye for Oh, betul. guys. Panitia ini bisa begini. Kita ambil foto. Master please. Come on guys. Ini diposisikan. Bisa saling mengisi, ini bisa dua yang tinggi di belakang, depannya ada cowok agak ke belakang yang tinggi, sorry. Di belakangnya bisa. Tapi ini biasa nih. Iya, ini betul deh. Itu masih ada yang kosong, Mbak ya, bisa ke sana. Yeah, that's good. Okay. Yeah.